Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Heru Munarif dari Forum News Network. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tampaknya sangat khawatir dan ketar-ketir dengan adanya pansus hak angket haji yang sekarang ini sudah mulai bekerja. Padahal ketika ditanya wartawan soal pansus haji, pada waktu itu Yakut menyatakan dia menghormati hak konstitusional anggota DPR itu, dan dia ketika ditanya oleh wartawan dia menyatakan dia akan mengikuti saja prosesnya. Sejauh ini kata dia, pelaksanaan haji itu dalam penilaiannya itu berlangsung sangat baik ya. Ini khususnya haji pada tahun 2024 ini. Dugaan bahwa Menteri Agama ini ketar-ketir itu selain pernyataan kakak kandungnya yang juga Ketua PBNU Yahya Stakuf yang mencurigai bahwa pansus haji merupakan serangan kepadanya karena Menteri Agama adalah adik kandungnya. Ini sebuah fakta baru yang kini lagi viral di media sosial juga menunjukkan betapa paniknya Pak Menteri Agama ini. Di media sosial saat ini beredar sebuah surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Pulau Bintan yang meminta agar Ketua Majelis Ulama Indonesia Pulau Bintan memberi dukungan kepada Menteri Agama dan membuat pernyataan menolak pansus haji itu melalui sebuah video. Belakangan ini dibantah oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Kepulauan Riau bahwa itu merupakan inisiatif dari si kepala Kementerian Agama di Pulau Bintan itu. Jadi bukan atas instruksi dari pemerintahan dari kantor pusat begitu. Nah, apa sih bunyinya surat ini? Ini saya baca di surat yang beredar di media sosial itu, kop suratnya itu adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan yang terletak di Jalan Tata Bumi KM 20 Ceruk Ijo, Toapaya, Kabupaten Bintan. Di situ ada nomor suratnya, kemudian sifatnya penting, dan kemudian perihalnya permohonan video dukungan tertanggal 22 Juli 2024. Suratnya begini bunyinya. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bintan di tempat. Dengan hormat, penyelenggaraan haji 1445 Hijriah atau 2224 Masehi telah berjalan dengan baik dan lancar. Kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji berkat dukungan seluruh stakeholder perhajian. Pemerintah Kerajaan Saudi mengapresiasi kinerja pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan dan melayani jemaah haji tahun ini. Dalam rangka mengintensifkan publikasi sukses penyelenggaraan haji 1445 Hijriah atau tahun 2024, kami memohon kepada Ketua MUI Kabupaten Bintan untuk menyampaikan video dukungan atas penyelenggaraan ibadah haji tersebut. Berikut kami sampaikan contoh narasi video untuk disampaikan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi ini adalah surat untuk dukungan ya, agar membuat semacam testimoni terhadap apresiasi kinerja dari Kementerian Agama. Dan menariknya itu narasinya itu sudah diberikan contoh. Bunyi narasinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menilai bahwa pelaksanaan haji 2024 berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih Gus Yakut Khalil Qomas sebagai Menteri Agama, Kakanwil, Kemenak, Kabupaten Bintan yang sudah bekerja keras bersama seluruh jajaran untuk memberikan layanan terbaik kepada jemaah, khususnya jemaah haji asal Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri. Terkait pansus haji, kami berharap dihentikan, namun jika memang dilanjutkan diharapkan menghasilkan keputusan-keputusan untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang semakin berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dukungan teknis dapat menghubungi Saudara Hatiman, ada nomor teleponnya di situ disebutkan. Demikian disampaikan atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Ini tertanda kepala namanya Erman Zarudin dan kemudian tembusan kepada Kakanwil Kemenak Kepri sebagai laporan. Nah ini jelas di situ ya disebutkan bahwa intinya sesungguhnya bukan sekedar apresiasi tapi lebih pada soal pansus hajinya. Ini kan harusnya kalau cuma sekedar apresiasi saja, berhenti pada apresiasi dan tidak dikait-kaitkan dengan pansus dari pansus atau hak angket pansus haji kan ya mungkin nggak akan terlalu jadi persoalan lah gitu ya.
Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan pansus ini kan tentu saja, sangat menarik ya gitu, dan apalagi ini kemudian di situ ada tembusannya sebagai laporan kepada kepala kanwilnya begitu ya. Nah ini, eee eee, belum jelas apakah kantor Kementerian Agama di daerah-daerah lain juga membuat surat permohonan serupa kepada, Majelis Ulama Indonesia setempat. Saya kira kalau ada pasti sebentar lagi juga akan segera viral. Namun ini saya membaca di, CNN Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Mahbub Daryanto mengakui kebenaran surat tersebut dibuat oleh ke kantor Kementerian Agama Bintan. Dia, kemudian meminta maaf dan, berdalih bahwa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan Kementerian Agama Kepulauan Riau tidak pernah menginstruksikan jajaran Kemenak melakukan hal seperti demikian. Kami atas nama Kanwil mohon maaf, tidak ada pengarahan dari Menak, dari Sekjen, nggak pernah ada arahan seperti itu. Mungkin mereka merespon sendiri-sendiri, tapi salah gitu, kata Mahbub kepada CNN ya. Mahbub tak mengetahui surat tersebut bisa menyebar hingga viral di media sosial, sebab ia mengatakan kebiasaan selama ini Kementerian Agama selalu menggunakan surat tertulis ya, bukan digital jika ingin meminta ucapan dari pihak terkait. Dia mengakui ada keteledoran dari pihak Kementerian Agama Bintan terkait surat tersebut dan dia mengaku sudah menegur keras Kepala, Kementerian Agama Bintan terkait polemik ini. Itu akhirnya keteledoran beliau sebagai Kepala Kemenak. Beliau sudah ngaku bahwa beliau tidak ngeh ada kata-kata itu. Itu pelajaran bagi pimpinan terhadap administrasi, harus detail tahunya. Ini kan jadi problem. Benarkah ini pengakuan jujur dari Kepala Kantor, Wilayah Kementerian Agama, Kepulauan Riau? Dan benarkah itu hanya inisiatif dari Pak Kepala Kantor Kemenak di Kabupaten Bintan saja? Atau sesungguhnya memang ada, tapi karena ini bocor dan kemudian membuat geger, ya harus dibantah. Tapi sebenarnya gampang itu, kalau memang ada di seluruh Indonesia, yang lain juga melakukan hal yang serupa pasti akan bocor juga ke publik. Untuk sementara kita pegang pernyataan Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau bahwa tidak ada instruksi semacam itu, apalagi kemudian, instruksinya dari kantor pusat. Tetapi dengan adanya surat itu ya tidak sulit kita untuk menduga adanya kepanikan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Manuver PBNU seperti dikatakan oleh Sekjen, PBNU Saifullah Yusuf, beberapa hari yang lalu yang menyatakan mereka akan membentuk pansus untuk mengambil alih, PKB dengan alasan karena banyak yang sudah, petinggi PKB banyak yang sudah mulai melupakan sejarah, akar sejarahnya bahwa itu adalah, partai yang didirikan oleh PBNU. Ya, sulit untuk tidak mengkait-kaitkan bahwa itu mereka gerah dengan terbentuknya pansus haji DPR yang dimotori oleh Ketua Umum PKB Yahya Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR RI, yang waktu itu dia mengesahkan, keputusan soal, pembentukan hak angket pansus haji itu. Apalagi pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf yang mengaitkan hal itu dengan posisinya sebagai Ketua Umum PBNU dan Menak Yakut Khalil Qomas sebagai adik kandungnya. Soal pansus ya, pansus haji ya, pansus haji. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya kita juga bengong juga, ada apa sih kok tiba-tiba pansus gitu, kita masih belum, hah? Ya kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini, dan masyarakat saya kira juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain. Ya kalau perlu bikin survei, ya, sebetulnya tidak ada yang perlu. Makanya itu kami juga pikir ini apa gara-gara apa namanya marah kepada PBNU terus adik saya diincar apa bagaimana, kan begitu saya pertanyaan. Ya, kita tidak tahu lah. Kita lihat aja nanti bagaimana ya. Terima kasih. Surat yang dibuat Kementerian
Agama Bintan itu mengingatkan kita pada peristiwa serupa menjelang Pilpres lalu. Saat itu sejumlah guru besar UGM mengkritik diloloskannya Gibran sebagai calon wakil presiden oleh pamannya Ketua MK Anwar Usman dan sikap Jokowi yang tidak netral. Ini ramai sekali ya menjelang Pilpres kemarin itu ya. Para guru besar di UGM itu menyebutnya sebagai seruan itu sebagai petisi bulak sumur yang merupakan ekspresi kekecewaan mereka terhadap Jokowi sebagai presiden, apalagi dia kebetulan ini adalah alumnus dari Universitas Gadjah Mada. Walaupun banyak yang menolak itu dan mempertanyakan apakah betul Pak Jokowi itu alumnus dari Universitas Gadjah Mada. Karena sampai sekarang katanya ijazahnya kok belum bisa ditunjukkan. Sebagai tandingan, kemudian aparat kepolisian di Jawa Tengah bergerilya meminta agar perguruan tinggi lainnya membuat video apresiasi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Jadi ini semacam kontra narasi terhadap petisi bulak sumur yang dibuat oleh para profesor di UGM. Permintaan dukungan itu bocor ke publik dan membuat geger karena Rektor Universitas Katolik Sugia Pranoto Semarang itu, Ferdinandus Hindarto, itu menyampaikan kepada publik dan dia menyatakan dia menolak permintaan itu. Menurut Hindarto pada waktu itu yang mendatangi adalah seorang petugas kepolisian ya, dan sudah melalui dia men-chat dia melalui WhatsApp gitu, dan kemudian juga memberi contoh sama persisnya memberi contoh video testimoni itu, karena ternyata sebenarnya sudah ada rektor-rektor lain yang membuat pernyataan itu. Pada waktu itu Polri menyatakan tidak ada instruksi semacam itu kepada jajarannya. Jadi ya sama, ini hanya bersifat atau inisiatif pribadi dari Pak Polisi tadi. Namun tidak lama kemudian video apresiasi gitu disebutnya terhadap kinerja Presiden Jokowi itu muncul dari sejumlah rektor perguruan tinggi, kebanyakan ini swasta ya di Jawa Tengah, beredar luas di masyarakat. Ada yang negeri tapi kebanyakan swasta. Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Unimus, Mas Ruhi mengaku dia diminta oleh kepolisian membuat video testimoni bernarasi positif dengan tujuan pemilu 2024 berlangsung damai. Mas Ruhi mengatakan ia mulanya dihubungi oleh pihak Polrestabes Semarang yang memintanya membuat video tentang pemilu damai, dan katanya dia waktu itu sedang berada di Jakarta. Tapi dia pun mengiyakan permintaan tersebut. Adapun pesan pemilu damai dalam video yang dia buat, dia yakini menyatakan pemilu sebagai amanat konstitusi di alam demokrasi. Lalu mengajak menjadikan pemilu tahun ini berjalan lancar, aman, tertib, dan damai. Dan kemudian dia juga mengajak masyarakat pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, dan perbedaan itu merupakan hal yang biasa. Jadi modus semacam ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada menjelang pemilu dan Pilpres lalu. Karena pada waktu itu memang serangan terhadap Presiden Jokowi itu sangat gencar dari kalangan perguruan tinggi, terutama setelah muncul petisi dari bulak sumur. Nah, kelihatannya pola serupa akan diulangi lagi dalam kasus pansus hak angket haji yang kini sedang mengincar ke Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Tapi apakah ini hanya betul-betul seperti dikatakan tadi inisiatif dari Kepala Kantor Kementerian Agama Bintan dan bukan instruksi dari pusat? Menurut saya ini luar biasa nih Kepala Kantor Agama Bintan ini, kok dia bisa-bisanya membuat inisiatif serupa semacam ini. Kalau saya jadi Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, ini langsung saya promosikan ya. Karena inisiatifnya luar biasa, inisiatif dan proaktif. Sayangnya sekarang ini karena bocor, ini menjadi bumerang buat dia pribadi, dan juga tentu saja ini berdampak kepada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, karena walaupun dibantah orang tetap curiga bahwa ini pasti ada arahan dari kantor pusat gitu ya. Apa boleh buat di era post-truth semacam itu, saya kira orang memang lebih percaya pada hal-hal yang beredar di media sosial ketimbang bantahan resmi dari pejabat pusat. Apalagi sekarang ini kan terbukti banyak sekali apa-apa yang muncul di masyarakat dan kemudian dibantah oleh pemerintah, oleh pejabat, dan kemudian disebut hoax, ternyata sesungguhnya itu bukan hoax, tapi itulah fakta sesungguhnya. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.